Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadaratil mustasyarin, hadaratil ru'asa syuriyah, ashab al-ma'ahid, ashab al-madaris, ashab majal dzikr sufiyah, sayyidi wa maulai hadratil syekh Dr. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bishri Mustafa atalallahu baqa'ah huwa wa ahlu, dan keluarga besar almarhumin Mbah Kiai Khalil Harun, Mbak Kiai Khalil Bishri Mustafa, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Akhil Aziz Muhtaram Sahibul Fadilah Profesor Dr. Said Aqil Husain Al-Munawar. Ini senior saya waktu di Mekah. Tua beliau loh dengan saya. Hanya kelihatan tua saya kan ya. Lain gizinya rupanya, makanya lain, beda gizinya. Para tamu undangan, baik pengurus NU maupun para caleg DPR. Ini ada caleg dari PKB untuk Dapil Rembang, Pati, Blora, Grobogan untuk Jawa Tengah nomor 1. Ketua Pelaksana Lembaga Pertanian PBNU dan salah seorang ketua Pencaksilat Pagar Nusa NU, Saudara Haji Arif Rahman. Coba berdiri tuh biar. Itu kalau nggak menang awas sampean. Tapi kalau sudah menang nggak boleh lupa dengan orang Rembang, awas kalau lupa. Juga barangkali caleg dari partai lain yang saya hormati, ada Gus Yakut, juga caleg dari mana? Dapil 10 Pekalongan Batang, nggih. Mudah-mudahan orang Pekalongan dan orang Batang memilih Gus Yakut. Alhamdulillah sampai hari ini kita Nahdlatul Ulama dengan pesantrennya semakin dihormati, semakin dihargai, diperhitungkan oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Kalau betul ngomong kosong iki tenanan iki, dikira ngomong kosong kok. Baik dari peranan-peranan dakwahnya, pendidikan, peradabannya, budaya kulturnya, dan figur-figur para ulamanya. Saya kalau diundang ke luar negeri selalu jualan NU. Ke Amerika, ke Jerman pernah, ke Korea, ke negara-negara Arab, malah saya sering mengatakan, ente ini bisanya gampang perang karena nggak ada ormas. Yang ada pemerintah, penguasa dengan tentara dan polisinya, dengan partai politik dan suku-suku. Ormas nggak ada. Maka kalau ada konflik langsung bedil. Nggak ada yang bisa menjadi penengah. Di Mesir ada Al-Azhar, universitas ulamanya, alim-alim dengan bon. Satu ulama tok siji mawon kaya-kaya nang Indonesia goleki sak Indonesia angel wis. Di Syria ada Syekh Wahbah Zukhaili, di Mesir ada Syekh Ahmad Thayyib dan lain-lainnya.
Tapi beliau-beliau para masyayikh tidak bisa berperan menjadi penengah konflik kemanusiaan, tragedi kemanusiaan, konflik politik yang ada di Syria, di Mesir, di Libya, di Yaman, di Irak, opo maneh Afghanistan, opo maneh Somal. Paham betul Pak? Paham betul? Alhamdulillah di Indonesia ini yang terdiri dari 18.000 pulau, 5 juta kilometer, panjangnya 81.000 kilometer, panjangnya pantai, penduduknya 400 suku lebih, agama sing jelas ono 6, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, sing ora resmi Kapitayan, Kaharingan, Gotoloco, Darmo Gandul, Sunda Wiwitan, nateng Sunda namanya Sunda Wiwitan, masih akeh maneh. Ono nek 20 iku. Durung nabi-nabi anyar padha muncul. Kok bisa akur? Kok bisa? Ya ada konflik, ada pertentangan, ada persaingan, ada bentrokan-bentrokan. Tapi belum atau tidak sampai mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Coba dengan tingali di Afghanistan itu 100% agamanya Islam, 99% madhab Hanafi, Torekote Naqsyabandiyah, namun 1% Syiah. Perang terus. Di luar ono pemerintah, kekuatan pemerintah, ada lagi Al-Qaeda, jangan semerep lah, Bin Laden itu. Ada lagi Taliban, masih ono maneh 10 kelompok sing perang terus satu sama lain. Lo nanti jadi penengah. 2 kali Pak Asad wakil kulo 2 kali. 4 kali nengan-nengain mereka, ya ora akur-akur ini. Podo Islamnya, podo Hanafine, podo Naqsyabandi. Negara Somal, Afrika Timur, 100% Muslim sedoyo, 100% Maliki sedoyo, 100% nek sing torekot lho, namun setunggal torekote Syadziliyah sedoyo. Teng kita mriki kan sing resmi mah 45 torekot niku, durung sing ora resmi. Tapi kita masih bisa mempertahankan persatuan. Somal negara bubar, Pak. Negara Somal bubar. Negara bangkrut, bubar. Protolan angkatan lautnya itu pekerjaannya ngerampok di laut. Menjadi penyamun di laut. Malah pernah kapal Indonesia di Sandra juga pernah. Itu sing ngerampok sopo itu? Mantan atau bodolan angkatan lautnya negara itu. Saya itu suara jadi angkatan laut karena negaranya bubar. Yo ono tapi berantakan sudah negaranya. Islam semua itu. Maliki semua. Tarekota namun setunggal, Syadzili mawon. Kenapa? Karena boten wonten ormas. Percaya mboten? Alhamdulillah di Indonesia ini wonten Nahdlatul Ulama. Sing anggotanya potongannya kaya jenengan iki, masyaallah. Potongane. Wong ketua umumnya modelnya kula kok potongane ngeten iki mun. Nah iki Mustafa wakil Rais Am. Tapi walaupun potongannya kaya jenengan iki nyuwun sewu. Besar artinya, penting artinya panjenengan penting banget. Penting artinya berharga, wonten jenengan teng Indonesia itu berharga banget. Kenapa? Harganya di mana? Menjadi kekuatan madani, quwwah madaniyah, kekuatan sipil. Panjenengan itu kula barang kula nggih, dudu tentara, dudu polisi, dudu birokrat, dudu
Itu apa meneh? Kita ini kekuatan masyarakat, kekuatan bangsa, dudu militer. Ansor pakaian loreng, tapi masya Allah nih bu, kadang berani mati nggak berani lapar. Waktu Gus Dur digoyang-goyang, waktu jadi presiden, Ansor Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Surabaya berangkat ke Jakarta ngedol ayam, ngedol bebek, pasukan berani mati. Sampai di Jakarta demo, pas dugi HI udan gede, melayu kabeh. Nang kantor PBNU kerokan punggungnya kerian kabeh. Katanya berani mati, nggih Kiai, kulo berani mati, itu buatan berani masuk angin. Ansor. Nek saniki mboten saya saniki. Niku biyen tahun 2000 niku. Tapi piye-piye Ansor sing kaya ngono kuwi yo keadaannya penting. Cukup penting, sangat penting. Berarti panjenengan barang niki. Napa? Kita menjadi satu sebagai warga Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan masyarakat yang akan selalu punya semangat sumpah. Gampangane ngoten sumpah wis. Semangat untuk menjaga keselamatan negara Republik Indonesia. Dari PB sampai ranting sampai anak ranting, dari model Profesor Agri Munawar sing alamah wau sampai imam musola sineng ndonga kuali-wali agrina biharabika an halalik. Musola Rembang potongan ngono ki. Tapi ngono Gusti Allah yang membiarkan tuh enggak negor ya ora wis. Bareng dongane kuali-wali. Ya Ghani ya Hamid ya Amdu ya Mu'id ya Rahim aghnina biharamika an halalik. Alas, ro isira ranting. Penting artinya. Nah, oleh karena itu kita bangga menjadi warga Nahdlatul. Bangga betul? Bangga, harus bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama. Sebagai kekuatan masyarakat, kekuatan bangsa yang akan selalu punya komitmen menjaga keutuhan, keselamatan agama Islam dan keutuhan keselamatan negara Republik Indonesia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Biyen kula tahu juara maca Quran sekabupaten nomor 2 tahun 60-an sebelum Gestapo, 64 atau 63 lali. Hadiah niku buku kandel di bawah bendera merah putih. Tulisannya Bung Karno niku hadiah. Wah, seneng sak pola niku wis. Budale saka Kecamatan Cirebon numpak kereta api sing truk niku lho. 20 kilo 20 jam. Wa kadzalika ja'alnakum, saya jadikan kamu semua. Nah, Pak Agil wau sangat ilmiah, kula tak niru ilmiah sithik. Bedane kholaqo karo ja'ala, napa? Kholaqo Allah menciptakan, ja'ala Allah menjadikan. Allah kabeh fa'ilen iku. Pelakunya Allah. Aku kata Allah. Kenapa kok nganggone ja'ala mboten wa kadzalika khalaqnakum ummatan wasata? Kok ja'alnya di sini? Tapi kalau khalaqas samawati wal ard, khalaqal insan. Apa bedanya? Menawi khalaq itu betul-betul monopoli ciptaan Allah. Tidak ada intervensi siapapun. Ciptaan langit dan bumi, ciptaan manusia, Allah niku khalqullah. Paham mboten? Dudu gaweane sapa-sapa, monopoli gaweane Gusti Allah. Mila kula mboten setuju teng miswud niku. Wonten manusa dilomba, kula mboten setuju. Wong gaweane Gusti Allah. Kula di SMS kalau Pak Haritanu, wakil Pak Wiranto ini kok calon wakil Pak Wiranto. Pak Said enggak ada buka-buka aurat, enggak ada. Tolong dimengerti. Enggak, walaupun enggak buka-buka aurat, kalau rupa kecantikan dilombakan, muslimat enggak bakal menang. Pemana muslimat Rembang lah.
Opone Fataya Trembang. Sing benernya nganggo minyak wangi Aigner, malah nganggone minyak angin masane. Remason PPO ambune muslimat. Nek khalqullah ora usah gak bisa dilombakan. Ayu, ganteng, putih, ireng niku mboten ora iso dilombakan niku. Nek dilombakan orang Papua nggak akan bakal menang. Orang Afrika nggak bakal menang. Sing mboten ayu niku mboten bakal menang. Nah ini dilombakan maca Quran, sepak bola, tarik tambang, lari, cerdas tangkas. Nah setuju kula. Lomba pidato, lomba puisi, lomba badminton, lomba poli, monggo. Lomba naik kuda. Tapi nek rupa dilombakan, gaweane Gusti Allah kok dilombakan. Pokoknya kula men setuju, mbok kula disuap pirang miliar men ora setuju kula. Soalnya pasti muslimat Fatan nggak bakal menang udah harus ngluhi kowe. Sing menang sing ayu-ayu niku pun. Pun khalaqas samawati wal ardh. Given pemberian Allah. Tapi menawi ja'ala walaupun sing dadosaken iku Gusti Allah menunggu harus dengan ikhtiar kita, upaya kita, kerja keras kita baru dijadikan oleh Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun penguasa di atas bumi. Ja'ilun harus berebut, harus bersaing, harus kampanye. Tapi ini kampanye betul sanggo Gusti Allah Pak Arif, Gusti Allah diajak kampanye. Yang mboten milih kula berarti jenengan mboten remen Gusti Allah. Kok ngono malah lah. Ora usah Gusti Allah kan mboten usah didol-dol pun. Nah, contoh yang paling lucu, tapi kula mboten badhe detail nggih, tapi sing ngerti guyu pasti sing ngerti. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Saya jadikan manusia dari tanah liat, dari lumpur segampangannya lah. Tanah liat, khalaqa, ciptakan. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Terus tanah liat iku tak dadekke air mani. Ja'ala. Nek lempung tanah liat khalaqa, Allah dhewe sing gawe niku. Nek basa teko nang sperma mani ja'ala, artinya kudu panjenengan jelalatan dhisik nembe metu iku. Paham mboten? Ora paham, kita ora paham, ora pengalaman iki. Pengalaman mboten. Nah, sesampune jadi nutfah balik khalaqa maneh. Gimana terusnya? Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Khalaqa maneh. Terus air mani saya ciptakan menjadi darah segumpal. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Darah segumpal saya ciptakan daging segumpal. Ya. Mudghatan idhaman khalaqa. Tapi sing jalan namung setunggal, napa? Napa? Jawab, napa? Isin. Sing ja'ala menunggu jelalatan jempalitan ngalor ngidul pokoknya spray molak-malik bantal guling mencelat niku tsumma ja'alnahu nutfatan. Nah, artinya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saya jadikan kamu menjadi umat yang penting, umat yang bernilai, umat sing ono gunane wis gampangane pun sing gamplang ngoten. Saya jadikan kamu itu umat yang berguna, berfaedah. Ono gunane wujudnya sampean niku. Nganggone ja'ala. Berarti kita harus berjuang. Paham betul? Supaya apa jadi umat wasaton? Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas ay litakunu hadirina fil mujtama' fi mujtama'ikum fi mujtama'atikum. Syuhudan syuhada'a alaihim litakuna hadiran fil mustama syahidan alaihim, agar kamu menjadi penegak, pelopor, pendorong, penguat, syuhud hadari, syuhud thaqafi,
syuhud ilmi, syuhud khuluqi, syuhud insani. Belakangan supaya nomor akhir dewe syuhud siasi seropo Pak Arif. Belakangan Pak Arif nih siasi. Kamu saya jadikan umat yang penting berguna agar kamu menjadi pembangun di tengah-tengah masyarakat. Bangun apa itu? Membangun ilmu pengetahuan intelektual, pesantren, madrasah, sekolah, membangun peradaban dan budaya, seni budaya, akhlak moral, membangun ekonomi, membangun pertanian, perdagangan, membangun agama, sudah barang penting itu, jelas. Terakhir membangun politik, wes belakangan Pak Arif. Masjid, pesantren, sekolah harus yang pegang harus orang NU. Nek dudu sing nyekel wong NU salah kabeh pun salah kabeh pidatone iku ceramahe. Kula nate mbingaken ceramah teng salah setunggal musala di Jakarta. Pas wonten AC-ne musala niku enak. Dari awal sampai akhir isine meden-medeni tok. Neraka, kalajengking, paku, palu, ular, kelabang. Bon selesai sing ngiringan kula tak takoni itu bar salat jamaah niku ceramah 10 menit lah. Tadi dengan ceramah takut pada Allah. Enggak tuh. Takutnya pada si khotibnya si ceramahnya tadi saya kata. Saya takut pada penceramahnya, pada Allah enggak takut kan. Ya Allah, ceramah kok isine ngancam-ngancam tok iku lho. Jadi sekali lagi litakunu syuhada 'alan nas, agar kita menjadi pendorong, penegak, penguat ilmu pengetahuan, pendidikan, ekonomi. Ayo kita bangun pertanian, ayo kita maju dalam golek duit, ayo kita maju dalam usaha, ma'isyah, ayo kita maju sekolah dan pesantren, ayo kita maju berperadaban, berperan. Kepala pasar, pemain masjid, mandor pasar, kudung NU. Paham betul? Kepala kantor BNI, BRI, BCA, ambil itu harus orang NU itu. Kantor-kantor pemerintah, ambil itu harus orang NU semua itu. Supaya berperan. Wong dua menteri 5 NU sih enak banget, alhamdulillah kula. Waya kula jadi ketua umum NU jadi menteri 5 Pak. Pak Muhaimin, Pak Faisal, Pak Jan Farid, Pak Surya Dharma Ali, Pak Nuh, wakilnya loro Nazaruddin Umar dengan Pak Ali Gufron, wakil Menteri Kesehatan. Enak dia kenalan menteri-menteri NU, enak boleh enak boleh. Angel cerah kenal, enak boleh enak lah. Dulu Pak Agri Munawar waktu Menteri Agama berapa membantu pesantren, berapa membantu anak-anak NU, orang-orang NU yang jadi PNS di depan. Pak Agri Munawar dulu yang saya usulkan mahasiswa lulus semua waktu itu yang saya usulkan. Jadi penting. Nah, terakhir juga boleh syuhudan sia-sian. Ayo berperan dalam politik. DPR kuasai. Sinten Gus Sinten yang calon DPRD Rembang, Gus siapa? Arif. Putranya Mbak Khalil, adanya Gus Yakut. Calon, itu juga harus menang. Awas nih orang menang sampean. Awas nih. Ini kudu menang, gua awas nih orang menang. Politik juga harus dipegang. Politik juga penting. Walaupun tidak yang paling penting. Politik itu mboten nomor setunggal paling penting, tapi juga penting. Paham mboten? Oh, itulah peranan kita, atau kita harus berperan di tengah-tengah masyarakat bangsa. Selama sepanjang sejarah para ulama, para kiai, terutama para wali, selalu berjuang memperkuat bangsa, memperkuat rakyat, boten memperkaya diri. Jangan tingali Mbah Bisi Samsuri jenanyar. Jadi DPR itu 30 tahun wonten Ibu. Tapi sing apik pesantrene, omahe dhewe wis sederhana sangat. Ora terus sugih ora di DPR sak lawas-lawas terus partai NU terus P3. Nek ningali para wali, para aulia, para wali, ora ono sing ninggali villa iku kabeh tinggalane masjid, kabeh karo sumur. Sunan Derajat masih ono sumure iku. Sumur, masjid,
Sumur jelas airnya manfaat untuk masyarakat. Padahal di pantai utara tapi ora asin banyune. Ini para wali, para ulama yang ngoten. Para ulama yang ngoten hadir di tengah-tengah masyarakat, membangun pendidikan, mencerdaskan masyarakat, membangun agama, membangun akhlak, membangun malah nek ora ono ulama kita ini mbuh dadi kaya apa mbuh. Mila NU harus selalu berperan ila yaumil ya insyaallah. Habib Sri Mustofa Riyin selalu muter-muter. Almarhum ini selalu muter-muter, mboten kados kula sanding nganggo pesawat mboten, paling nganggo mobil. Sampai ke Cirebon, Indramayu, Kuningan itu dengan mobil. Nek kula mboten sanggup mobil Cirebon teko Rembang. Langsung sakit nek kula. Pesawat sampai Semarang. Yang Babi Sirin tempuh di montong pelosok-pelosok Jawa Barat dari Rembang sini pakai mobil itu. Dia buatan karena nopo-nopo. Karena ingin hadir membangun masyarakat. Waliyundhiru qaumahum, memberi warna dalam masyarakat. Nah, kalau dulu cukup ceramah, kalau dulu cukup mau idhoh, sekarang tidak cukup. Harus menguasai semua media dakwah, harus menguasai televisi, menguasai radio, koran, majalah, buletin, Twitter. Wah, harus kita kuasai itu. Alhamdulillah, NU duwe Aswaja TV. Sampe ning alim mboten? Ketoke mboten ora duwe parabola. TV Wahabi wonten 3, Pak. Wahabi sing ora seneng NU ana 3. NU alhamdulillah duwe 1. Alhamdulillah. Lah timbang orang 12. Jadi waliyun diru qaumahum niku caranya bukan hanya ceramah ngeten iki mboten. Harus mampu mewarnai semua media, wasail dakwah. Karena dulu paling cukup ngeten, ceramah ngaji, panjang urongaken kiai ceramah. Saat ini nggak cukup sekarang. Banyak orang nggak sempat untuk hadir, nggak ada waktu. Pengennya hanya lihat di internet, cepat-cepat. Ada apa beritanya ini? Jadi monggo, mubalek Rembang nih, kok bola balik ceramah di masjid, wae. Wandalu ceramah temu di Masjid Al Jihad, dan benjing Baitur Rahman. Lah makanya benjingnya malih musola Fathul Qadir. Lah kok masjid terus ceramahnya. Buat sekali-kali wandalu temu di kantor bupati. Lah benjing kantor DPR. Lah bene kantor Kodim. Bendo malih pun di pengadilan. Ngoten sekali-kali ceramah itu bola balik Masjid Al Jihad, Darul Mutakin, Fathul Qadir. Alah itu ya penting, itu ya penting. Tapi ojo bola balik iku wae. Alhamdulillah nggih nyun sewu. Kula tiap 3 bulan ceramah di Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Tentara, polisi, perwira-perwira sembada naik pangkat, pejabat-pejabat eselon yang mau menjadi calon-calon eselon 1 tiap 3 bulan sekali. Terus Lemhanas. Masya Allah. Amplopnya soheh. Amplopnya nek tebel soheh, nek tipis doif. Tapi ono panitiane pinter, iki tipis tapi sing ngelungke dudu dhek panitia lanang dudu. Golek bocah wadon sing ayu. Iku jenenge sohali ghairi. Diundang maneh gelemane wong sekali eling sing wehke mbiyen bocah ayu kok. Walaupun tipis lah ono sing kelingan sing ngelungke iku. Alhamdulillah kula tiap 3 bulan sekali ceramah di Lemhanas. Sebagai ketua NU lho, bukan sebagai menteri, dudu apa-apa kula niki. Pernah maulid Nabi di istana. Pernah juga ya, Mabes Polri sering, Markas Angkatan Udara pingkali, Angkatan Laut sering, luwih sering Angkatan Laut, Angkatan Darat sering, kepolisian sering. Malah kula saniki dadi ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia. Boten IAIN, boten. Stainu. Kula niki bukan sombong pribadi saya panggil, bukan nyombongkan pribadi. Alhamdulillah ketua PBNU dipilih menjadi ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia. Anak buah anggotanya sapa nek rapat? Kula nek rapat mimpin sapa? Pak Yusuf Kala, Pak
Bakir Manan, mantan ketua Mahkamah Agung, Panglima Jenderal, mantan Panglima Jenderal Indrantono Sutarto, Pak Alwi Syihab, mantan Menteri Luar Negeri niko, lajeng setunggal malih Profesor Subekti. Pokoknya rapat MWA saya pimpin, mereka harus manut. Tapi nek barapat saya hormati, semua senior Pak Yusuf Kala, apalagi mantan Wakil Presiden, kita hormati. Kalau lagi rapat MWA semua palu di tangan saya. Alhamdulillah, betul nopo-nopo. Alhamdulillah, NU kok iso mlebu nang Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia, jadi ketua pisan, orang mek dadi anggota. Alhamdulillah di UI sing darah NU, yang DNA-nya itu NU, podo nemoni kula kabeh, ya dosen, ya mahasiswa, saya NU, panggil, saya NU. Saya dari Pekalongan NU aku. Wah sing DNA-nya NU udah teko kabeh. Alhamdulillah sing jenggot-jenggot Surapati anu lah berarti. Iku nembe UI siji kaya apa nek Majelis Amanah Undip, Majelis Amanah Unair, ITS, Majelis Amanah Unpad, ITB, kalau kita pegang NU semua pun luar biasa itu. Iku lho, syuhada 'alan nas, paham mboten? Paham mboten? Syuhada 'alan nas. Mila monggo putra-putra panjenengan terusaken. Sing mesantren gitu terusaken, sing sekolah kuliah gitu terusaken panggung nggih. Nek orang duwe duit, putra panjenengan sekolah tingkat aliyah kirim tenggen kula. Kula buka pesantren nembe wonten aliyah kelas tunggal gratis monggo, tapi syaratnya pinter syaratnya. Syaratnya pinter, tak tes tak uji. Nek mongko tamat pengen teng Budi. Maroko kula wis memberangkatkan tahun niki wis 14 mahasiswa berangkat ke Maroko. Ke Australia 70, ke Amerika 5, luar biasa itu. Amerika medit sapole, biasanya paling wae kali 5 sekarang. Taiwan, Cina, RRC nawari NU monggo tanpa batas, siapa yang mau sekolah di Taiwan, mau kuliah di Taiwan, di RRC, tapi kudu bisa bahasa Cina. India, insya Allah monggo. Aljazair, pemana Aljazair, dubesnya Mas Niam Salim, orang mana tuh? Orang mana Mas Niam Salim tuh? Demak ya. Mas Niam Salim, Aljazair. Sudan, sudah 140-an lebih orang anak NU yang saya berangkatkan ke Sudan. Alhamdulillah. Ke depan insya Allah NU akan semakin berperan, semakin diperhitungkan, bukan dari masalah politik, tapi dari aspek pendidikan, aspek cara berpikir, cara berbudaya, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak dulu ulama ahli sunnah selalu menjadi penyelamat umat Islam. Dimulai kula contohaken singkat mawon iki sebengi. Dimulai saking Imam Hasan Basri, lahir tahun selikur, wafat tahun 110 Hijriah, Sayyidut Tabi'in. Pada waktu Imam Hasan Basri melihat masyarakat Islam lagi pecah karena partai politik. Jabariyah itu partnya pemerintah, partnya Muawiyah itu Jabariyah, fatalisme. Syiah, Khawarij, Murji'ah, Jahamiyah, Mu'tazilah. Imam Hasan Basri meneriakkan suaranya, mengeluarkan nida, panggilan kepada umat Islam. Wahai umat Islam, Islam bukan hanya akidah kafir, bid'ah, musyrik, bukan hanya itu. Islam bukan hanya haram, halal, itu yang menyebabkan khilaf perpecahan. Islam bukan hanya politik, tapi Islam yang penting adalah thaqafah, hadarah, madaniyah, dan insaniyah. Ajakan Imam Hasan Basri didengar oleh para ulama tabi'in dan tabi'in. Mereka semua cancut taliwondo, menyingsingkan dengan baju, terjun ke dunia ilmu pengetahuan. Lahir beberapa ilmu di masa tabi'in dan tabi'in. Lahir beberapa ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu nahwu, ilmu soroh, ilmu balaghah, ilmu kalam, ilmu mustalah hadis, tafsir, ilmu kedokteran, ilmu optik, kacamata, Hasan bin Haitam, kedokteran Muhammad Abu Bakar Ar-Razi, matematik Jabir bin Hayyan,
astronomi Abdurrahman bin Hauqal, ilmu bumi Abdullah Al-Idrisi, dan lain-lainnya pun kata. Apa mana tafsir hadis jelas, Imam Tobari, Imam Syafi'i atau lain-lainnya. Muncul ulama-ulama yang hadir membangun ilmu pengetahuan, bukan masalah politik, jauh dari kepentingan politik. Imam Hasan Basri pelopornya. Ringkas cerita, sejarah Islam berjalan, terjadi lagi konflik, perpecahan. Ketika Mu'tazilah berkuasa, rajanya 3. Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq. Mu'tazilah itu kelompok rasional. Islam kudu masuk akal. Quran kalau hadis kudu masuk akal. Orang masuk akal, orang dinggo. Kelompok intelektual, rasional, hampir liberal. Lawannya ahli hadis, nasiyin, hasyawiyin, harfiyin, sing kenceng nyekelin nas. Korban, makan korban Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah karena tidak tunduk kepada Mu'tazilah, dipenjara 100 hari, digebugin 100 kali cambukan, sampai sakit di penjara, keluar wafat, menyebabkan wafatnya di penjara itu. Korban sudah jelas. Muncullah seorang penyelamat umat Islam yang hadir untuk menyelamatkan umat Islam, yang tadinya aktivis Mu'tazilah, keluar dari Mu'tazilah dalam melihat gelagatnya nggak bener ini. Kalau Mu'tazilah sudah nggak bener ini, yaitu Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 234 Hijriah. Pahamatan. Sejarah Islam berjalan malih. Niki ringkas cerita mawon niki. Ini nek rinci 4 tahun kan. Jenengan pengen paham kok sekolah ngeten niki, pengen paham mboten? Ya ngaji dhewe. Kaenakan men tak buka kabeh, ngaji dhewe. Perjalanan umat Islam berjalan lagi, terjadi konflik lagi yang tidak kalah serunya, tidak kalah sadisnya antara fuqaha, para ulama ahli fikih legal formal, haram, halal, makruh, wajib, sunnah, wis iku tok mandeg nang kono. Sing kaloro iki ne ati, sing penting hati, ikhlas, qanaah, zuhud, tawajuh, khusyuk, alah ora penting zahir. Sing kene salat kudu khusyuk, bajunya, pakaiannya kudu beres, wudune kudu sempurna, madhep kiblate kudu lempeng, ojo lali siwakan dhisik arep takbir. Ojo lali ku siwakan dhisik. Sing kono alah nganggo kaos pokek ora apa-apa, sing penting atine khusyuk. Kadang-kadang lali salat bareng ora apa-apa, lali pisan-pisan. Sing penting atine eling karo Gusti Allah. Bentrok konflik luar biasa. Korbannya siapa? Makan korban juga. Banyak sekali korbannya. Antara yang terkenal adalah Abul Muhith Husain ibn Mansur Al-Hallaj, sufi besar yang digantung, disalib, dipenggal kepalanya, dibakar badannya, debu abunya ditaburkan dari atas menara ke sungai Dajlah. Hallaj itu atas perintah Khalifah Al-Muqtadir Billah, atas keputusan vonis dari Hakim Qadi Ibnu Daud Al-Zahiri, anaknya Imam Daud Al-Zahiri. Banyak lagi contoh yang lain. Ghulam Al-Khalil, para sufi yang disiksa banyak. Muncul penyelamat, hadir di tengah-tengah masyarakat Islam agar umat Islam menjadi satu lagi. Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Nisaburi, lahir tahun 450, wafat tahun 505 Hijriah. Gampang ngingeti tahun wafat Imam Ghazali, gampang. Mobil pisut lho 505 gampang pun. Iku tahun wafatnya Imam Ghazali pun. Mobil pisut, masa orang dia mobil angka kandang. Mobil orang dua angka kandang. Internet nggak ngerti dia tuh, masya Allah. Imam Ghazali mengatakan, fikih saja, ilmu dzahir mawon, fuqaha niku salah atau tidak sempurna, masih kurang. Dzahir tok, atine ora karu-karuan. Allahu Akbar, proposal.
Khusyuk sholat tapi artinya proposal. Ya ku nembe takbir, nek ruku amplop, nek sujud, wes. Iki ana undangan loro iki, bentrok. Malam ini di sini, malam ini di sini. Tapi yang amplopnya besar yang mana? Woi, iku nek njulen sholat eling, njulen sholat milih ndi undangan iki. Biasanya sing iki amplopnya sahih, kene dhaif. Allahu Akbar, caleg dapil, wes dapil tok itu dipikir. Gimana Mas Arif? Salah. Kata Imam Ghazali, salat kudu dilakoni, kudu bener, kudu beres secara syariat, cara fikih, wudune sing bener, maca Qur'ane sing apik, salate sing bagus, syarat rukunya, hatinya juga khusyuk, tawajjuh, menghayati sholat, diresapi sholat itu apa, bukan hanya jempalitan post up nang jero masjid tok, mboten namung ngoten. Maca Quran dengan khusyuk dan seterusnya. Ikhlas, sabar, syukur, zuhud, tawadhu dan seterusnya. Dua-duanya. Imam Ghazali nulis kitab Ihya itu awal-awal bahas syariat. Bab awal pertama babul ilmi, terus bab sholat, bab puasa, zakat, haji. Maka sing separo yang terakhir rubu'ul munjiyat, rubu'ul muhlikat, rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiyat. Hasud, takabur, suudzon dibahas. Mari bahas malih tawakal, taubat, tawakal, ridho, syukur dibahas. Dua-duanya. Ketika Gusti Allah ngendikan datang kalayan Nabi Musa, fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Musa, cepoten, lepaskan dua sandalmu. Kamu ini berada di jurang yang suci. Nah, kata Imam Ghazali, harus diartikan dua-dua, harus dua artinya. Kalau hanya lapalet tok sandal itu ngono dilepas. Mosok Gusti Allah merintah remeh banget. Masalah kecil banget sendal kok nyepot. Paham kan? Kecil sekali. Oh, dua-duanya. Sandal gohir lepas, dua hawa nafsu juga harus dilepas. Ghadabiyah dan syahwatiyah harus dilepas. Jadi isyarat datang hawa nafsu dua sandal itu. Tapi sandal itu juga iya. Sandal itu juga dilepas juga. Diperintahkan melepas juga. Kalau salah satunya saja diartikan salah, kata Imam Ghazali. Walhasil Imam Ghazali rahimahullah berjasa besar hadir untuk mempersatukan umat. Paham dan Terakhir Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama dengan para kiai lainnya yang dari Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Kiai Satori Arjawinangun, Kiai Amin Babakan Ciwaringin. Yang mireng mboten santri Babakan Ciwaringin. Cirebon. Mireng mboten? Mboten mireng, Masya Allah. Ada pesantren di Cirebon namanya pesantren Babakan Ciwaringin. Nek sampean delok film Sang Kiai, filmnya Mbah Hashim, ceritanya Mbah Hashim, niku sing ditawan bareng di penjara nang Jepang, disiksa. Mbah Hashim digebuki tangannya ngantos tangannya jemper. Mbah Hashim niku sewulan. Nah, di penjara Mojokerto, niku dikancani karo santri Tebuireng namanya Kang Solihin. Niku Kiai Solihin Babakan Ciwaringin, bukan Kiai Rembang. Ya berwafat Kang Solihin. Dan sing meletakkan bom di bawah mobilnya Brigjen Malabi meledak. Brigjen Malabi komandan Nika perang 10 November, bomnya meledak, dia mati. Bung Karno nggak percaya pertama kali mendengar, nggak percaya. Brigjen Malabi sampai mati. Akhirnya percaya. Niku yang sing naruh bom tengah dape mobil ini santri Tebuireng namanya Harun. Hanya sayang sawise meletakkan bom melayunya kurang adoh, nonton delok kaya apa hasilnya, dikira mercon apa. Begitu meledak Malabi mati, Harun juga mati syahid. Melayunya kurang adoh malah nonton delok kaya apa, dikira masang mercon apa. Maklum santri lah, kampungan desa banget. Kiai Haji Hashim Asy'ari berjasa besar melalui Nahdlatul Ulama
Nahdlatul Ulama sejak berdiri tahun 26, sebenarnya bukan sejak 26. Lawas pula sadurunge niku. Ono Nahdlatul Tujar, ono Tasrul Afkar, ono Syubhanul Waton, mempunyai cita-cita ingin membangun 3 semangat. 1, ukhuwah Islamiyah, ayu wong Islam sing akur. Beda madhab enggak apa-apa. Beda pendapat ora apa-apa, penting akur. Ahli sunnah bukan Syiah, Syiah bukan ahli sunnah, tapi orang Syiah aja diusir. Pokoknya yang sampang, orang Syiah diusir. Kok tanah-tanahnya dewe, umamnya dewe kok diusir. Ngembang betul-betul. Alhamdulillah. Pokoknya nang Jember, nang Puger itu, sampai paten-patenan Syiah karo Sunni, Syiah karo NU, salah itu. Beda pendapat, beda madhab, beda berpikir, monggo. Yang penting akur, jenenge ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ora cukup nek berhenti di ukhuwah Islamiyah mawon. Tidak cukup kalau hanya yang kita perjuangkan hanya persaudaraan sama Islam saja, nggak cukup. Harus paralel dibarengi dengan ukhuwah watoniyah. Lah niki. Mari kita punya semangat persaudaraan sebangsa setanah air. Walaupun beda agama, beda suku. Sehingga kita nggak seperti Afghanistan. Kita tidak seperti Somal. Somal kalau Afghanistan podo Islamnya tapi perang terus. Kita sesama Islam akur, sesama bangsa dan negara juga bersatu. Itu ukhuwah watoniyah. Malah nyuwun sewu niki. Saya dipilih oleh koran Republika sebagai tokoh perubahan tahun 2012. Koran Republika itu milih kulo, katanya tokoh perubahan. Apa? Karena saya mendahulukan ukhuwah watoniyah sebelum ukhuwah Islamiyah. Dan jadi kan melok kulo monggo ora apa-apa niki pendapat kulo dhewe niki. Watoniyah dulu, tanah air dulu yang kuat, baru bicara Islam. Ayo, jenengan beda berjuang. Damel pesantren, damel masjid, damel musola, damel madrasah, damel majlis taklim. Di mana bangunnya? Di atas tanah. Paham betul? Apa bangun yang jero angin apa? Maka tanah air dulu bersatu. NKRI dulu yang kuat. Aman, NKRI aman, bersatu, akur, solid. Pesantren akan dibangun, madrasah akan dibangun, pengajian bebas maju, dakwah bebas maju, sing ngaji tenang, sing ngapal ke Quran tenang, sing kuliah tenang, negaranya aman. Lah coba ke Afghanistan niku. Tenang mboten bocah belajar niku. Teng Somal niku ono bocah sekolah ora iku. Perang terus podo Islam iku. Jadi menurut saya rada beda sithik, beda dikit dengan kiai-kiai dulu. Watoniyah dulu baru Islamiyah. Jadi kan urut kula monggo mboten napa. Wong mboten termasuk soal mungkar nakir mawon kok. Lan mungkar nakir wis kalah karo Abu Nawas. Abu Nawas badhe mati pesen karo anake. Anak-anak nek aku mati. Tulung dikafani karo kain kafan sing wis ambrol, wis soek, wis amoh, wis busuk bau. Napa, Pak? Wis nurut ae ora usah takon. Bener begitu wafat anake sibuk golek kain kafan sing wis ambrol, wis mambu, wis soek-soek, coklat wis lah ireng ngoten niku. Dah dikubur mungkar nakir datang begitu loh. Salah masuk saja ini. Ini mah sudah lama ini udah mah. Enggak sido takon. Kenapa Rasulullah SAW hijrah ke kota Yathrib menjadi kota Madinah? Ingin memiliki kekuasaan tanah air. Dari tanah air itulah mengembangkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Kalau dari Mekah nggak bisa, pindah ke Madinah. Mengapa Quran masih cerita Fir'aun? Walaupun cerita negatif, walaupun cerita elek, tapi Fir'aun masih disebut-sebut. Karena diakui Fir'aun dulu punya negara, punya tanah air. Mengapa Yahudi dari seluruh dunia pengen mati-matian gawe negara Yahudi Israel yang Palestina sampai dilawani perang-perang, dilakoni ingin punya tanah air. Masa uripe nang perantauan terus, ingin punya tanah air, yaitu Palestina itu direbut. Mengapa kita masih cerita Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya? Karena memang
kita baca itu adalah tanah air masa lalu. Oleh karena itu tanah air nomor setunggal. Baru bicara ukhuwah Islamnya. Man laisa lahu ard laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, enggak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah akan kehilangan, akan hilang dilupakan. Contoh suku Kurdi. Suku Kurdi itu suku besar suku Kurdi. Syekh Sulaiman Al-Kurdi, sengarang kitab At-Tahrir itu orang Kurdi itu. Syekh Ahmad Bahak Naqsyabansyah, Tarekat Naqsyabandiyah pendirinya orang Kurdi itu. Tapi saiki orang negara Kurdi. Orang Kurdi itu kebanyakan masuk negara Turki, masuk warga negara Irak, sedikit negara Syria, sedikit negara Iran. Tapi yang banyak Turki dan Irak. Lupa, nanti kehilangan sejarah itu kalau nggak punya tanah air sendiri. Paham betul? Oleh karena itu saya berpendapat ukhuwah watoniyah dulu, baru ukhuwah Islamnya. Kalau itu sudah kuat dan mapan, insya Allah kita menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang disegani oleh. Kita ini diapit oleh dua bangsa besar yang bukan Islam lho Pak. Nang loriku ono Cina, 1,5 miliar penduduknya dudu wong Islam. Ya ono Islamnya sithik lah. Di selatan kita Australia, penduduknya sedikit tapi ilmunya, senjatanya kuat. Kita diapit oleh dua negara besar yang bukan Islam ini. Dijepit yang dua negara. Kalau tidak hati-hati membawa Islam kita, pasti kita akan digempur. Pasti kita akan dikeroyok. Mau kita di tengah-tengah, kanan kirinya bukan Islam. Dan kuat-kuat, besar-besar itu. Paham betul? Nah, kita harus pandai-pandai berjuang Islam di atas tanah air kita. Oleh karena itu tanah air dulu kita perkuat, baru bicara syiar agama Islam. Ngoten nggih? Nah, kula nek adol-adolan teng pundi-pundi ngoten niku. Pidato-pidato teng Amerika, teng Korea, teng Kenya, teng pundi kula pidato ngoten wis luar biasa. Indonesia sampeyan kalah ke Indonesia gampang ngoten, kalah ke Indonesia niku. Kumaneh wong Islam kalah kabeh karo wong Islam Indonesia pun. Dalam ukhuwahnya. Kalau itu sudah mapan, beres, kita teriakkan di dunia internasional, ukhuwah insaniyah, dunia tanpa perang, dunia tanpa senjata yang berbahaya, dunia tanpa permusuhan. Kalau ada konflik, diselesaikan di atas meja berunding, bukan di lapangan perang. Ini akibat peperangan, tragedi kemanusiaan terjadi di mana-mana. Manusia sudah kehilangan kemanusiaannya di era globalisasi ini. Era yang penuh dengan ta'arudat, paradoksal. Era yang terdapat penuh dengan tanaqudat wa ta'arudat. Dari satu sisi maju, di sisi lain ambruk. Ilmu teknologi luar biasa, sepanjang sejarah manusia baru terjadi kali ini. Tapi di sisi lain, kerusakan akhlak moral juga luar biasa. Asrul aulamah, era globalisasi. Asrul inhilal, asrul syudud, asrul nifaq, asrul kufur, asrul fisq. Era globalisasi, era kefasikan, era kehancuran, era moral rusak. Coba mbien zaman Islam menguasai dunia, Islam telah melakukan globalisasi dari Surabaya sampai Granada, dari Surabaya sampai Cordova. Islam tersebar, asrul iman wal ilm, asrul akhlak, asrul ukhuwah. Sekarang asrul perang sekarang ini. Paham betul? Insya Allah Nahdlatul Ulama selama PBNU ada, Indonesia pasti aman. Boten amin. Boten dungan ini boten. Tenanan. Nen dungan masih durung bukti. Muga-muga boten. Selama ada PBNU 4 pilar pasti ada. PBNU, P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, NNKRI, Undang-Undang Dasar 45. Sudah selesai. Jadi selama ada PBNU, Indonesia pasti aman. Bukan harapan bukan. Karena PBNU itu 4 pilar. Nah, 4 pilar ini dijaga, NKRI-nya, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasilanya, kemudian Undang-Undang Dasar 45. Kan itu yang harus kita pertahankan. Nah, yang bisa bertahan itu PBNU.
P. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, N. NKRI, U. Undang-Undang Dasar 45. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.